Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Kembali lagi bersama Jumat Belajar. Kali ini bersama saya Nur Laila Lubis, Widyaswara Ahli Muda BPSDM Hukum dan HAM. Sahabat cerdas, kali ini kita akan membahas tentang presentasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, presentasi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembukaan presentasi yang menarik. Presentasi dimulai dengan personal introduction, yaitu bagaimana kita memperkenalkan diri kita sendiri kepada audiens. Lalu, bagaimana setelah personal introduction, kita akan masuk kepada isi, tapi kita harus memiliki bridging untuk membuat pembukaan tersebut lebih menarik. Ada strategi membuat pembukaan menjadi menarik dari personal introduction ke dalam isi, yaitu ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah by using quotes. Yang kedua adalah by using questions. Yang ketiga adalah by using analogy. Yang keempat adalah by using short story. Yang kelima adalah by using shocking facts atau statistics. Sahabat cerdas, pembukaan presentasi biasanya dimulai dengan personal introduction, yaitu perkenalan diri kita sebagai presenter. Perkenalan tersebut berisi nama, jabatan, satuan kerja, dan nama instansi. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Raden Ajeng Kartini, analis sumber daya manusia dari Kementerian Berdikari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan karir pegawai. Kemudian sahabat cerdas, sebagai bridging atau jembatan dari personal introduction menuju isi presentasi, kita bisa menggunakan berbagai instrumen. Kita ambil contoh presentasi dengan judul Mekanisme Pengembangan Karir Pegawai sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Instrumen pertama yang bisa kita gunakan adalah quote. Sebagai contoh adalah quote berikut ini. Quote ini bisa menjadi penghantar untuk memulai presentasi bahwa dalam Undang-Undang ASN diberlakukan merit system, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Instrumen selanjutnya yang bisa dilakukan adalah by using questions. Sebagai contoh adalah pertanyaan berikut. Pertanyaan tersebut bisa menjembatani presentasi yang menjelaskan bahwa Undang-Undang ASN mewajibkan pengembangan kompetensi paling kurang 20 jam pelajaran kepada PNS per tahun. Sahabat cerdas, instrumen berikutnya yang bisa digunakan adalah by using analogy atau dengan menggunakan analogi. Contohnya adalah analogi berikut ini. Analogi ini bisa digunakan sebagai bridging antara personal introduction dan isi presentasi. Setelah itu, presenter bisa memulai menjelaskan bahwa pelatihan dalam pengembangan kompetensi bagi ASN adalah penting, sama halnya dengan kebutuhan makan ketika lapar. Instrumen terakhir yang bisa juga digunakan adalah storytelling. Contohnya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu, beberapa bulan lalu di berita ramai bahwa Presiden Jokowi kaget lulusan S2 di Indonesia hanya 0,3% dan lulusan S3 hanya 0,2%. Sementara itu, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Dwi Larso mengatakan ada 20.260 pendaftar beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2024 ini. Angka tersebut menjadi rekor pendaftar terbanyak di sepanjang sejarah beasiswa LPDP. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita lihat sedikitnya lulusan S2 dan S3 di Indonesia bisa jadi karena biaya kuliah S2, S3 yang tinggi. Dengan demikian, beasiswa LPDP semakin diminati dari tahun ke tahun. Nah, Bapak Ibu, salah satu beasiswa targeted pada LPDP adalah beasiswa PNS. Ini menjadi salah satu cara bagi pengembangan kompetensi pegawai selain dari mengikuti pelatihan 20 jam pelajaran per tahun. Instrumen selanjutnya adalah by using shocking fact or statistic. Contohnya adalah sebagai berikut. Fakta yang diberikan oleh Menteri Pan-RB pada contoh tersebut bisa menjadi bridging ke dalam pembahasan presentasi tentang pengembangan karir pegawai sesuai merit system yang belum sepenuhnya diberlakukan. Sahabat cerdas, demikian bagaimana strategi membuat pembukaan presentasi yang lebih menarik. Thanks for watching and see you in the next Jumat Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.